Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang alga dan fungi. Pengertian alga. Alga adalah tumbuhan non-vaskular yang memiliki bentuk talil yang beragam, uniseluler atau multiseluler, dan berpigmen fotosintetik. Alga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, tetapi sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Alga hidup di tempat-tempat yang berair, baik air tawar maupun air laut dan tempat-tempat yang lembab. Bukan hanya itu saja, alga merupakan sumber daya nabati sebagai bahan kebutuhan hidup manusia. Ada yang bergerak aktif dan ada yang tidak. Jenis alga yang bergerak aktif mempunyai alat untuk bergerak yang berupa bulu-bulu cambuk atau flagel yang berjumlah satu atau lebih. Jenis yang tubuhnya bersel tunggal yang dapat bergerak aktif merupakan penyusun plankton, tepatnya phycoplankton, yang melekat pada sesuatu yang ada di dalam air seperti batu atau kayu disebut bentos. Jenis-jenis alga seperti gambar yang di atas, alga bersifat autotrof. Hampir semua alga bersifat eukariotik. Alga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu chlorophyta atau gangang hijau, rhodophyta atau gangang merah, phaeophyta atau gangang coklat, chrysophyta atau gangang keemasan, chlorophyta atau gangang biru. Teman-teman sekalian bisa melihat jenis-jenis dari alga tersebut di gambar ini ya. Morfologi alga. Banyak spesies alga terdapat sebagai sel tunggal yang dapat berbentuk bola, batang, gada, atau kumparan. Alga mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram diskrit sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau. Di dalam matriks kloroplas terdapat membran tilakoid yang berisikan klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Alga juga berkembang biak secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual berupa pembelahan binar sederhana. Reproduksi seksual dijumpai di antara alga. Dalam proses ini terdapat konjugasi gamet sehingga menghasilkan zigot. Selanjutnya, reproduksi alga. Reproduksi alga dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi generatif dilakukan dengan cara peleburan dua gamet, baik melalui isogami dan ogami. Isogami adalah proses peleburan gamet jantan dan betina yang bentuk dan ukurannya sama besar. Kedua macam gamet tersebut disebut isogamet. Ogami atau heterogami adalah proses peleburan antara dua gamet yang berbeda sifat dan ukurannya. Gamet betina berukuran besar dan imotil, sedangkan gamet jantan berukuran kecil dan motil. Adapun reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembelahan binar, fragmentasi, atau pembentukan zoospora. Pembelahan binar adalah pembelahan alga menjadi dua bagian yang sama. Fragmentasi merupakan bentuk reproduksi dengan cara pemutusan bagian tubuh menjadi beberapa bagian zoospora konjugasi. Bentuk reproduksi generatif yang ditandai dengan adanya penonjolan dua sitoplasma pada dua benang ganggang yang berdekatan. Pengertian fungi. Sesuai dengan gambar di atas, jamur atau fungi banyak dikenal sebagai cendawan, lapuk, kulat, atau kapang. Jamur dapat ditemukan pada batang tumbuhan, di halaman rumah setelah hujan, pada sisa makanan yang sudah basi, dan tempat yang basah atau kaya zat organik. Fungi bukan termasuk tumbuhan. Meskipun menyerupai tumbuhan, fungi tidak memiliki klorofil sehingga fungi tidak dapat berfotosintesis. R.H. Whitaker menempatkan fungi pada kingdom tersendiri berdasarkan sel yang multiseluler dan cara fungi dalam memperoleh makanan. Kemudian, ciri-ciri fungi. Fungi tidak memiliki klorofil namun terdapat pigmen. Tubuh fungi berupa benang-benang halus yang disebut hifa terdiri atas sel-sel sejenis. Sel-sel tersebut satu dan lainnya dipisahkan oleh dinding sel atau sekat yang dinamakan septum, namun ada juga yang tanpa sekat.
Fungi makhluk hidup eukariotik. Fungi bersifat heterotrof dengan saprofit, ada juga yang bersifat parasit. Sesuai dengan gambar yang di atas ya teman-teman, kalian bisa lihat. Selanjutnya reproduksi fungi. Cara reproduksi fungi sangat bervariasi, yaitu yang pertama, reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual dapat dilakukan melalui penyatuan dua hifa haploid yang secara genetika berbeda. Peristiwa ini dikenal dengan konjugasi. Yang kedua, reproduksi secara aseksual. Reproduksi secara aseksual dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu pembentukan spora aseksual. Spora aseksual merupakan sel produksi yang dapat tumbuh langsung menjadi organisme baru. Fragmentasi. Reproduksi aseksual dapat juga dilakukan melalui fragmentasi atau pemisahan hifa dari sebuah miselium. Selanjutnya, hifa tersebut akan tumbuh dengan sendirinya menjadi miselium baru. Kemudian, pembentukan tunas. Reproduksi aseksual lainnya adalah dengan pembentukan tunas atau semacam sel berukuran kecil yang kemudian tumbuh dalam ukuran sempurna. Pada prinsipnya, jamur dewasa menghasilkan sporanium atau kotak spora, pecah dan mengeluarkan spora, kemudian tumbuh menjadi hifa yang membentuk miselium, selanjutnya menghasilkan sporanium lagi, mengeluarkan spora, dan begitulah seterusnya. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang alga dan fungi. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, and like, serta nyalakan loncengnya ya. Terima kasih.